Oke, eh, saya ada beberapa info terkait eh, apa namanya week 14 ini. Yang pertama, eh, untuk week 14 ini sebenarnya nggak ada, ya bisa dibilang kayak assignment itu eh, enggak sih, lebih ke kalau di JavaScript dulu di week 6 ya kalau nggak salah, itu kan ada yang namanya eh, apa ya bisa dibilang. Hmm, dia udah otomatis ke grading gitu. Jadi sama kayak di week 14 ini terkait Python, ini kan masih intro ya. Jadi sebenarnya ini nggak kehitung ini sih, nggak kehitung assignment. Nah iya, for the challenge. Pseudocode juga bisa dibilang pseudocode sih. Jadi di week 14 ini hanya lebih ke ngenalin kita ke Python aja sih, ngenalin kita ke Python, terus gimana cara ngoding di Python tuh gimana, uh, ya lebih ke pengenalan aja, yang mana uh, ini akan jadi modal buat di 2 minggu ke depan. Nah, jadi kita minggu ini hanya pemanasan terkait Python, dan sebenarnya kalau misalkan mau ngerjain atau enggak pun ini nggak akan menjadi masalah sih. Maksudnya nggak akan ditagih di kemudian hari untuk harus diselesaikan sebetulnya. Kalau misalkan kalian mau ngerjain atau nggak ngerjain, atau misalkan ngerjain tapi nggak pas gitu, nggak pas 100%. Nah itu sebenarnya nggak akan kita tagih untuk di kemudian harinya. Cuma ya disarankan tetap ngerjain semaksimal mungkin. Ya kalau bisa 100% apa namanya poinnya. Karena kan ini kode challenge ya. Kode challenge ada poinnya kan. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Tapi nanti poin ada beberapa poin yang nantinya ada yang 10, ada yang 20 gitu. Eh, Pokoknya totalnya tuh 100 poin. Jadi kalau misalkan ngerjain yang satu berarti poinnya ada yang 10, ada yang 20 kayak gitu. Nah, nanti tergantung dari si tesnya nih di sini. Nah, ini gitu. Untuk di week ini nggak ada assignment brief. Itu semuanya full dari sini, dari si instruksi yang ada di soalnya aja. Jadi nggak ada assignment brief harus gimana gimana ya. Yang penting kalian ngerjain sesuai dengan yang ada di jelasin di soalnya. Sebenarnya untuk ngerjain ini bisa pakai ini kan. Uh, kan kalau di Python tuh banyak banget shortcut-shortcut yang bisa menyelesaikan si isu ini kan. Cuma sebisa mungkin kalian nanti untuk ngerjain si soal-soal itu ya bisa dibilang kayak manual lah, jangan pakai function method. Nah, misal kayak tadi kan cara ngitung jumlah jumlah array pakai length gitu. Itu kalau bisa nanti sebisa mungkin dihitung manual aja. Misalkan kalau manual berarti di looping kan. Nah, si arraynya di plus satu, nanti totalnya berapa. Nah, mungkin contohnya kayak gitu. Jadi lebih ke kita pengen nguji nih, apa namanya, eh, cara kita nge-solving si soal itu kayak gimana gitu. Kan kalau misalkan di Python itu banyak tuh shortcut-shortcut yang lebih simpel dan emang ya lebih inilah, lebih lebih gampang. Cuma kita coba selesaikan untuk eh, soal-soal ini dengan cara sebisa kita. Jadi jangan
sebisa mungkin jangan pakai function method kayak gitu intinya. Nah, ini tuh akan jadi modal di 2 week ke depannya karena untuk 2 week ke depan itu udah kehitung assignment yang di week 15 besok itu checkpoint. Nah, di week 16-nya itu assignment modul 5 kayak gitu. Nah, assignment-nya itu apa? Kurang lebih backend. Jadi kita bikin backend ya, bikin API itu pakai Python dengan frameworknya Flash. Nah, itu mungkin intro aja buat di minggu depannya. Karena modul 5 ini lebih banyak ke backend untuk Python-nya. Gitu. Jadi untuk minggu ini hanya fokus di intro untuk Python aja. Seperti itu. Itu informasi pertama. Ada pertanyaan dulu. Oke, selanjutnya untuk informasi selanjutnya itu kalau nggak salah eh, di backend itu agak sedikit berbeda untuk cara deploy-nya dengan di front end. Jadi kalau front end kan bisa pakai Netlify atau bisa pakai apa ya, satu lagi tuh, saya lupa. Nah, itu masih gratisan kan, bisa gratis. Cuma untuk backend ini dan untuk kedepannya itu kemungkinan besar nggak bisa dengan yang gratisan itu. Karena apa? Karena uh, service yang disediain itu kebanyakan itu berbayar. Nah, jadi mulai dari sekarang persiapkan kayak uh, kalau misalkan yang punya credit card ya itu uh, bagus. Tapi kalau misalkan yang nggak punya mungkin bisa coba persiapan atau misalkan ya pakai virtual card gitu itu bisa. Jadi Jadi kayak beli server untuk backend itu kebanyakan gak ada yang gratis nih. Jadi itu nanti persiapan aja untuk paymentnya. Kemungkinan kalau di batch sebelumnya tuh kebanyakan pakai credit card nih. Nah kalau misalkan ada yang nggak punya credit card mungkin bisa bank atau mungkin punya orang tua atau punya siapa gitu. Nanti kita bayarnya ke orang tersebut itu bisa kayak gitu. Atau misalkan nih kalau solusi dari yang batch lalu itu kayak eh, misalkan di tim gue ini ada salah satu yang punya CC gitu. Ditalangin aja sama salah satu yang punya CC nanti bayarnya ke orang tersebut gitu. Atau ada juga beberapa service yang bisa bayarnya pakai kris, pakai banyak sih sekarang kalau misalkan pinter-pinter nyarinya. Cuma ya kebanyakan pakai CC sih, ketika kalau misalkan untuk payment-payment gitu. Nah, paling itu yang mesti di prepare dari sekarang, karena mulai dari minggu depan sampai nanti eh, final project itu pasti akan kepake terkait apa namanya servernya. Kalau dulu sih pakai Google Cloud atau Firebase gitu. Jadi coba coba di ini aja di prepare aja untuk nantinya mau beli server di mana gitu. Nanti di infoin juga kok untuk rekomendasi belinya di mana, terus yang mudah cara pembayarannya pakai apa itu nanti ada info lebih lanjut ya. Cuma ini sekedar info aja terkait untuk kedepannya itu bakalan seperti itu kayak gitu. Ada pertanyaan dulu?
Oke, kita lanjut ya. Kalau misalkan nggak ada, karena kita udah mulai masuk ke week 14, yang mana batch ini tuh ada sampai Oktober, Oktober, Agustus pertengahan, ya kurang lebih, ini udah lebih lebih dari setengahnya sih. Jadi kalau misalkan eh, jadi tinggal tinggal menyisakan, kalau nggak salah, satu milestone atau dua milestone gitu. Jadi dua milestone lagi, habis itu final project. Nah, itu kan udah mulai mendekati akhir kan. Nah, kalau di milestone sebelumnya, itu kalau misalkan yang nggak pas, itu kan otomatis kena WL ya. Nah, kalau misalkan kena WL, itu kan dikasih pilihan tuh, mau mau defer atau mau tetap lanjut. Nah, untuk mulai dari ya mulai dari hari ini atau week ini atau week kemarin sih, ketika ketika apa namanya fail di milestone, itu kita sudah nggak ada lagi pilihan untuk defer. Jadi kalau misalkan udah mentok, misalkan beneran, kita udah nggak bisa defer ke selanjutnya, itu udah nggak ada pilihan lagi. Jadi pilihannya hanya ya hadapin aja kelas yang tinggal beberapa minggu lagi, kayak gitu. Jadi untuk pilihan defernya itu udah nggak ada, kayak gitu. Kan kelihatan tuh dari Nelson satu sampai kemarin Nelson terakhir tuh ada yang berkurang si studinya. Nah, itu yang berkurang itu ada beberapa yang milih untuk refer ke batch selanjutnya. Nah, kalau di Nelson sebelum itu ada pilihan kayak gitu. Kalau misalkan emang nggak belum siap nih untuk melanjutkan kelasnya, itu masih ada pilihan untuk defer. Cuman di setelah ini itu nggak ada pilihan untuk defer lagi. Jadi pilihannya hanya hadapin aja si sisa-sisa uh, materi yang ada gitu sampai akhir nanti. Tuh. Atau jadinya kayak student inaktif ya. Ya, inaktif tuh bisa dibilang kayak kita masih bisa ikut kelas, bisa ngerjain assignment, tapi itu kita nggak akan dikejar-kejar kalau misalkan nanti assignmentnya nggak pas. Kayak gitu. Itu untuk status student yang inaktif, kan gitu. Jadi ya jangan sampai kalian berharap jadi student inaktif sih, karena kalau misalkan student inaktif ya itu udah nggak akan dapat benefit apa-apa lagi dari revenue seperti itu. Oke, itu informasi lainnya. Anda pertanyaan dulu. ORM pasti belajar sih di Flash nanti, karena kan backend pasti akan bersangkutan dengan yang namanya database ya. Nah, database itu isinya si framework itu ada beberapa pilihan untuk bisa connect ke database. Yang pertama bisa pakai query manual, tapi itu nggak disaranin. Terus yang kedua pakai SRM. Itu kan biasanya bawaan dari si framework kan. Itu tiap framework biasanya beda-beda untuk penggunaan SRM-nya. Itu pasti akan kita implementasi untuk PRM. Kayak gitu. Untuk database sendiri nanti masih belum tahu sih apa namanya, pakai SQL atau nggak SQL. Cuma kalau di page sebelumnya itu dikasih bebas sih, nggak harus ditentuin
harus SQL atau SQL. Jadi nanti akan tetap belajar dua database, SQL dan NoSQL. Karena untuk penggunaan nanti di assignment atau di final project-nya itu dibebasin sih. Kalau di batch sebelumnya ya, cuma nggak tahu nanti akan diinfoin lagi sih. Itu. Jadi intinya pasti untuk framework akan menggunakan ORM sih. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Bebas mau aja. Oke, selanjutnya apa lagi tadi? Hmm, Oke, saya mau nanya dulu deh. Eh, kan kita udah mulai masuk ke back-end nih. Nah, dari kalian gimana? Eh, lebih lebih apa ya? Lebih enak di back-end atau malah lebih suka di sisi front-nya? Ada yang mau kasih pendapat? Kan front-nya udah dapat tuh di web awal dengan React. Terus kita udah mulai masuk ke back ini, meskipun itu baru baru dikit ya, belum masuk ke Python frameworknya, tapi kemarin kayaknya ada sedikit ke Next.js kan, kalau nggak salah. Nah itu gimana dari kalian? Lebih suka back end atau malah enakan di front aja kayak gitu? Tapi kan di sini kita uh, tujuannya full stack ya. Jadi mau itu kalian suka back end atau nggak suka back end ya tetap kalian mesti mesti paham di sisi back endnya juga. Ya emang baru mulai sih, jadi ya sedikit ada gambaran lah. Ya kalau back end pasti berurusan dengan eh, ngolah data, terus bikin API, terus connecting ke database, update apanya nih? Maksudnya update, mungkin update ini, update framework gitu ya. Bisa dibilang update fitur fitur produk atau fitur eh, ini. Kalau fitur produk itu ceritanya beda lagi. Cuma kalau misalnya kayak fitur sintaknya, ya berarti ke arah eh, framework ya. Sebenarnya back end itu sama, hampir sama sih, cuma ya emang lebih banyak updatean dia dari sisi front end sih. Karena front end kan emang lebih kelihatan update-nya aja lah. Kayak misalkan kita pengen bikin tampilan kayak gimana gitu, itu kan lebih kelihatan ya daripada back end. Kalau back end kan hanya lebih nampilin data, terus resultnya tuh JSON kayak gitu. Nah mungkin kenapa lebih banyak update dari sisi front end dan back end lebih slow, ya mungkin dari uh,
cara pandangnya ke arah sana sih. Kalau misalkan frontend kan mungkin cepet karena emang kelihatan update update fiturnya tuh gimana, dan resultnya tuh kelihatan gitu. Ada ada yang bisa dilihatin gitu. Tapi kalau backend tuh agak susah sih, karena kan dia hanya menyediakan data, nggak ada tampilan, nggak ada apa-apa, hanya data aja gitu. Jadi ya bisa dibilang kayak gitu. Jadi update fitur untuk frameworknya lebih banyak, bisa dibilang ya untuk dari sisi front end. Banyak kan sekarang JS aja, framework front endnya udah banyak banget. Kita kayak React, terus Angular, terus Vue, terus apa lagi framework front end tuh. Kalau back end kan ada Next, ada Node.js, terus ada Nuke juga. Cuma emang peminatnya jarang sih. Nah, nanti belajar banyak lah terkait framework di sisi back end. Beda scope kerja sama back end apa? Sebenarnya kalau ditanya lebih ribet mana, dua-duanya ribet sih. Kalau misalkan udah di dunia kerja ya, di perusahaan, sebenarnya dua-duanya ribet. Ribetnya ya kalau dari sisi back end harus harus ngatur dari sisi flow bisnisnya, misal kayak uh, apa namanya, contohnya kayak fitur kasir. Nah, dari sisi backend harus harus benar-benar bisa merhitung ini, uh, perhitungan perkasiran tuh kayak gimana gitu. Nah, kalau dari sisi front end, dia harus bisa menghandle inputan dari user, terus dilempar ke backend. Nah, si front itu harus bisa ngembaliin apa yang dikasih dari backend, kayak gitu. Jadi ya kalau bisa dibilang ribet ya sama-sama ribet sih. Kalau FE, kalau front end lebih ke arah tampilannya sama handle usernya. Kalau dari sisi back end itu lebih ke handle flow bisnisnya, uh, logiknya lah bisa dibilang. Jadi apa yang dikasih front end, kita harus benar-benar mengolahnya tuh di back end, dan nanti harus dibalikin lagi ke front end dengan uh, sesuai yang diminta dari sisi front end, kayak gitu. Nah, tergantung ini tuh, uh, preferensi masing-masing, lebih suka di front end atau back end. Jadi sebenarnya kita harus paham sih semuanya, karena kan di sini tujuan kita jadi full stack ya. Cuma nanti di akhirnya mau kerja sebagai full stack atau back end atau front end, itu balik lagi nanti ke uh, pasarnya, nanti akan available-nya untuk posisi mana aja gitu. Cuma ya positifnya, karena kita di sini belajar sebagai full stack, yaitu nanti kita akan bisa ngelamar di beberapa posisi itu. Bisa full stack, bisa back end, bisa front end, terus bisa juga ke QA. Kan kemarin kita belajar unit testing, tapi sebenarnya unit testing itu dibikinnya sama developer sih, bukan sama QA. Tapi
dengan kita belajar si uh, full stack ini, kita otomatis bisa uh, apply di posisi sebagai QA gitu. Terus kita bisa juga apply di posisi DBA karena kita nanti akan belajar uh, database, dan juga karena ini ada Python, kita nanti bisa belajar ke bisa belajar, bisa apply ke sisi data analis. Itu kan lumayan banyak tadi posisi-posisi yang nantinya kita bisa lamar tuh kalau misalkan kita nanti graduate di full stack engineer ini gitu. Jadi nggak hanya terfokus di satu posisi aja sebenarnya. Lebih banyak condong ke arah backend. eh Ya mungkin karena Katolik itu sebagai apa ya, dia di Silet tuh rekruter juga kalau misalnya dia tuh. Jadi mungkin ada tergambarkan pasarnya tuh kayak gimana. Cuma kalau dari perspektif saya, eh iya sih emang banyak eh, ke back end karena apa ya? Karena front end tuh apa ya? Kalau misalkan kita udah punya tampilan, itu misal kita punya punya produk nih, terus frontend-nya udah jadi, itu kadang untuk developer front end itu nggak mesti banyak. Misalnya misal contohnya kita di satu perusahaan nih punya produk produk A gitu, kan punya tim developer kan untuk ngebangun si produk dari perusahaan itu. Nah, biasanya komposisinya itu eh, front and back end yang biasanya orangnya dibedain tuh, nggak di satu orangnya, cuma kecuali emang emang perusahaannya tuh eh, apa namanya, pengen si ininya dikit lah, misal resource-nya terbatas, ya itu front and back end di satu orang yang sama. Cuma apa namanya, idealnya itu front and back end itu di orang yang berbeda, bukan di orang yang sama. Jadi biasanya komposisinya itu misalnya front end tuh cukup satu atau dua orang aja untuk menghandle si front end. Tapi untuk back end itu bisa resource-nya tuh bisa tiga atau empat orang idealnya. Nah itu mungkin uh, lebih banyak ini kan, apa namanya, resource-nya tuh lebih banyak ke back end. Karena apa ya, karena dari sisi back end perlu perlu nge-handle beberapa fitur, beberapa maksudnya eh, kalau misalkan di tumpuk di satu orang doang, itu kayaknya ya bisa-bisa aja sih istilahnya kalau misalkan dia Superman gitu. Cuma idealnya tuh eh, dalam satu tim itu untuk back end biasanya nggak di research-nya tuh ada 3 sampai 4 orang. Kalau front end itu bisa ya satu atau dua orang itu udah cukup sih kalau front end gitu. Jadi perbandingannya bisa bisa kayak gitu kan, untuk antara back end dan front end. Gitu. Cuma ya baik lagi kalau misalnya kan kalian sukanya di front end, sukanya sukanya apa namanya, UI, yaitu apa-apa kalian coba fokusin di sisi front end aja, tapi jangan
jangan lepas tangan dari sisi backend juga, karena itu modal juga buat kalian untuk tahu nih, oh dari backend itu prosesnya kayak gini gitu. Meskipun kalian front-end developer ya, cuma ya jangan sampai buta lah dari sisi backendnya gitu. Jadi minimal tahu lah dasar-dasar untuk di backend itu kayak gimana gitu. Kalau misalkan kalian backend developer ya minimal tahu lah HTML, CSS gitu. Nah, mungkin seperti itu. Jadi jangan, saya backend developer nggak perlu tahu dari sisi front end. Itu itu hal yang salah gitu sebenarnya. Gitu. Sama juga kayak kayak database. Orang front end cuek nih sama query database gitu. Itu kalau bisa kita meskipun sebagai front end developer itu mesti ya minimal tahu lah query query untuk select data itu kayak gimana ya. Mungkin kayak gitu. Ya nanti sambil jalan pasti ini eh, terasa enaknya back end atau front end itu kayak gimana. Karena nanti akan kepake nih nanti di final project. Nah, final project itu nanti kalau nggak salah komposisinya tim, entah itu dua, masing-masing timnya 2 orang atau 3 orang, itu nanti akan diinfoin lagi. Cuma untuk final projectnya itu ya itu kita bikin aplikasi. Ada ininya sih, ada case-case-nya, misal temanya apa, terus mesti nge-handle apa gitu. Jadi kayak bikin mini project lah. Jadi nanti itu kalian bikin front and back end. Jadi nggak monolitik. Monolitik tuh front and back end-nya digabungin gitu. Jadi di dalam satu repo front end dan back end-nya tuh menyatu. Jadi tanpa ada API lah intinya. Nah itu monolitik. Nah yang diharapkan di final project nanti itu lebih ke services lah. Jadi service front end-nya ada, service back end-nya ada. Kayak gitu. Syukur-syukur bisa microservice. Tapi itu masih kejauhan sih. Cuma ya kalau misalkan bisa implement microservice itu lebih bagus lagi. Microservice itu eh, sebenarnya service backend, cuma dibagi ke beberapa part yang lebih kecil lah intinya. Ya namanya kan microservices. Jadi service-service ya bisa dibilang kayak per modul lah atau per fungsi sih lebih lebih kecil banget, tapi lebih ke per modul lah bisa dibilang. Jadi satu modul satu service gitu. Nanti itu akan nyambung ke front seperti itu. Oke, ada pertanyaan dulu nggak? Sebelum kita bahas ke apa namanya? Hmm, Code challenge di minggu ini, meskipun itu nggak begitu wajib. Mempelajari arsitektur microservice di sini enggak sih. Jadi lebih ke service backend, service frontend gitu. Itu untuk di sini kalau nggak salah. Jadi kita nggak akan belajar lebih detail terkait arsitektur microservice-nya sih. Cuma nanti mungkin kalau misalkan dari instrukturnya nge-skill dikit terkait arsitektur microservice, ya mungkin nanti
dapatlah dikit-dikit gambaran. Cuma ya kalau saya bilang microservice itu ya sebenarnya service back kan, tapi yang dibagi-bagi ke beberapa service yang lebih kecil gitu. Misal kita punya aplikasi rumah sakit, SIM-RS lah. Nah, di SIM-RS itu kan ada beberapa sih, ada banyak fitur lah, ada banyak fitur dan modul. Misal eh, kalau misalkan service yang satu, berarti kan semua modul itu di dalam satu service yang sama. Jadi di dalam satu service yang sama gitu, satu repo lah bisa dibilang. Nah, tapi kalau microservice itu kita bikin reponya lebih kecil lagi. Misalnya modul kasir, nah kita bikin sendiri repo modul kasir. Terus modul pendaftaran, nah kita bikin sendiri, bikin repo terpisah terkait modul pendaftaran. Terus ada lagi modul rawat inap atau rawat jalan. Nah itu kita bikin uh, repo sendiri untuk si rawat inap dan rawat jalannya. Tapi untuk database-nya itu tetap di satu database yang sama. Jadi koneksinya tetap ke satu database yang sama, tapi service-service-nya itu terpisah. Jadi nggak disatuin di satu repo yang sama. Nah, ada yang tahu nggak kenapa sih sekarang industri itu lebih banyak menerapkan microservice daripada satu services? Ada yang tahu nggak kenapa uh, lebih banyak nerapin microservice daripada satu service? Boleh panik atau dicek ada satu. Nah, ya, kalau misalkan mau update sebuah modul jauh lebih repot dibanding dipisah-pisah. Ini benar juga um, pakai ini. Jadi kalau misalkan dipisah kan lebih enak lah memanage, lebih lebih simplify, lebih dipersempit untuk scope uh, si codingannya, bisa dibilang kayak gitu kan. Jadi repo ini hanya khusus untuk kasir doang gitu, logiknya ya logik kasir doang, tanpa ikut campur dengan logik dari modul yang lain. Nah, itu salah satu alasannya juga. Nah, alasan lainnya itu dari sisi ini, apa namanya, updateannya, updatean ya bisa dibilang manajemennya. Jadi kalau misalkan apa namanya ada isu di salah satu modul, kalau misalkan kalau misalkan hanya satu service yang sama digabungin semua, itu kalau misalkan ada isu di salah satu modul, itu kalau misalkan error, itu kemungkinan besar akan ngefek ke modul-modul yang lainnya. Bisa jadi nggak jalan lah, bisa jadi isu lah atau gimana lah. Nah itu kalau misalkan di satu repo yang sama. Nah, jadi kenapa dibikin microservice? Itu biar ketika ada isu di salah satu modul, ya yang berpengaruh hanya modul itu aja gitu. Kalau modul-modul yang lain tetap tetap jalan, tetap
berfungsi sebagai mesinnya gitu. Dan juga kalau misalkan ada update, ada rilis, ada deploy. Nah, deploy itu kan biasanya dimatiin dulu tuh untuk uh, service runningnya. Nah, kalau misalkan di satu service yang sama, ketika mau deploy, itu kan harus matiin semua modul tuh. Jadi semuanya nggak bisa dipakai kalau misalkan di satu service yang sama. Nah, beda cerita kalau pakai yang microservice. Nah, ketika ada update di satu satu modul doang, modul yang lain itu tetap bisa jalan karena yang dimatiin itu hanya modul yang mau di deploy doang. Kayak gitu. Jadi modul yang lain tetap bisa jalan, tetap bisa dipakai. Kayak gitu. Jadi lebih ke manajemen, terus ketika rilis juga itu lebih gampang dan nggak akan berpengaruh ke banyak atau ke semua fitur yang lainnya. Kayak gitu. Jadi lebih ke arah sana sih untuk kenapa kebanyakan sekarang pakai microservice. Itu cuma untuk di sini kayaknya belum sampai ke microservice ya. Ya, karena kan skupnya juga masih kecil ya. Nanti kita banyak project ya meskipun nanti kalau misalkan kalian mau bikin misalnya project yang skupnya cukup besar ya itu mau aja kalau misalkan mau pakai microservice atau services. Kalau memulai sebuah startup mendingan pakai monolitik dulu. Kalau katanya kalau mulai langsung microservice, microservice biayanya mahal. Nah iya, sebenarnya itu ini sih. Ya kalau misalkan mulai, baru bikin gitu, baru bikin aplikasi, yaitu bagusnya monolitik dulu. Nah, mulai dari monolitik, misal kayak kalau saya dulu misal kayak bikin project freelance, yaitu bikinnya monolitik aja, nggak perlu bikin front end back end karena kan sebetulnya masih kecil dan emang kita masih masih mulai gitu masih 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 apa namanya start yaitu startnya kita pakai monolitik aja karena yang pertama masih awal terus apa namanya resource-nya juga masih dikit dan yaitu kita bayarnya hanya satu server doang untuk yang monolitik tapi ketika udah mulai gede itu kita bisa uh, update tuh jadi services baik itu front end dan back end itu bisa mulai dipisah jadi minimal ada API-nya lah API untuk back end terus front end-nya terpisah nah, itu step keduanya kayak gitu terus kalau misalnya udah mulai gede banget nih nah barulah implement yang microservice gitu microservice itu sebenarnya nggak hanya di back end doang sih di front end juga itu sekarang udah mulai banyak implement micro front end jadi front end orangnya sebenarnya terpisah di server yang berbeda untuk masing-masing misal kayak masing-masing page itu sekarang udah mulai banyak yang dipisahin service-nya jadi micro front end sama micro back end service itu udah jauh banget sih kalau misalkan company-nya udah gede banget dan memang up to date terkait teknologi gitu. Tapi itu jauh banget lah nanti belajar step by step aja. Kalau misalkan baru mulai ya monolitik itu udah pilihan yang tepat sih. Kalau misalkan nanti setelah lulus dari sini dapat project gitu, dapat project kan ya syukur-syukur minimal front and back end itu
udah bagus banget. Cuma pilihan yang cukup realistis ya pakai monolitik itu udah oke sih. Kalau misalkan mau mulai kayak startup atau bikin project atau dapat project itu dari freelance atau apa, pilihan monolitik itu sangat tepat sih. Lebih cepat, terus murah juga nanti untuk risetnya, dan ya karena mungkin masih kecil ya bisa diupdate-nya lebih lebih gampang gitu. Cuma nanti kalau misalkan udah mulai gede ya itu mulai coba pikirkan untuk ke services di atas langit masih ada langit lagi, betul. Jadi sebenarnya perjalanannya masih panjang sih. Eh, ya kita mulai dari dikit-dikit aja, nggak, jangan langsung ke langit ketujuh, itu terlalu jauh. Kita coba step by step aja perlahan, karena kalau misalkan langsung ngebut itu juga nggak bagus, karena kita nggak akan dapat eh, prosesnya sih. Jadi misal gini, kalian habis lulus dari sini pengennya langsung kerja kemana? Coba. Apakah langsung ke Gojek yang udah gede, misal, atau langsung ke Google kah, atau ke Microsoft kah? Ya, kira-kira. Setelah lulus dari sini, pengen langsung kerja kemana? Kalau apa namanya? Hmm, ya kalau misalkan keterima misal di Gojek atau di Google, ya itu bagus sih sebenarnya. Nah, sebuah prestasi yang sangat luar biasa. Kalau misalkan terlalu dari sini terus apply apply ke Gojek terus langsung keterima, ya itu uh, dari FOI sangat apresiat. Tapi kalau misalkan menurut saya bagusnya bertahap sih. Kenapa bertahap? Nah ya, bertahap dari freelance itu bagus sih, sambil naikin experience terus ngumpulin portofolio kayak gitu. Nah ya, saya setuju dengan pendapat bintang sama Tobias. Jadi kita lebih baik bertahap sih. Bertahap itu ya biar kita dapat prosesnya sih. Misalkan kita langsung daftar ke Gojek dan kita terima di Gojek, kan kita kita nggak tahu ini proses step by step di Gojek itu kayak gimana gitu. Nah, nanti kalau misalkan kita terima di Gojek ya kita pasti akan, kita hanya ditempatin di satu scoop tertentu gitu. Misal di divisi GoPay-nya doang, kan kita nggak akan mempelajari keseluruhan dari si Gojeknya kan. Kan Gojek itu ada banyak kan eh, fiturnya. Nah, kalau misalkan kita udah langsung keterima di perusahaan yang gede, itu kita nggak akan dapat nih eh, detail prosesnya dan lain-lainnya. Itu kita nggak dapat. Nah, kenapa kita mesti, nggak mesti sih, eh, lebih bagus bertahap, ya biar kita tahu nih prosesnya seperti apa, terus eh, kan setiap setiap misal kayak kayak startup ya, itu kan ada naik turunnya tuh. Nah, kalau misalkan kita kerja di startup dulu, startup yang masih awal gitu, nah itu kita akan dapat dan ngerasain tuh eh, up and down-nya tuh kayak gimana, terus eh, cara nge-solve problemnya tuh seperti apa, dan kita juga bisa pastinya akan tahu
proses bisnisnya itu seperti apa. Karena kan skupnya masih kecil tuh. Nah, mungkin kita akan belajar banyak tuh dari situ. Jadi kalau misalkan langsung ke perusahaan yang gede, kita nggak akan dapat eh, apa namanya prosesnya tuh kayak gimana ya. Kita tahunya perusahaan udah gede aja, jadi nggak tahu secara detail. Dan kalau misalkan kita daftar di eh, apa namanya mulai berkarir di startup, itu bisa nambah skill juga buat kita, karena kalau di startup tuh ya lebih lebih disupport untuk berkembang dan improve sih. Jadi itu bagus buat prospek ke depannya. Jadi startnya ya, kalau misalkan bisa ya, tapi kalau misalkan bisa langsung ke perusahaan yang gede ya itu lebih bagus lagi. Cuma coba kita bertahap dari uh, misal freelance, atau kalau misalkan bisa startup itu bagus karena melatih teamwork juga, karena kan kita nanti bila kerja nggak selamanya sendirian kan, tapi pasti akan melibatkan banyak orang dan akan melatih teamwork kita kan. Jadi di startup itu udah pilihan yang bagus sih untuk awal karir gitu. Karena kan sekarang banyak tuh startup-startup yang memang open untuk apa namanya fresh graduate, jadi berkembang bersama. Cuma ya ada plus minusnya juga sih untuk kita. Ada yang kayak memanfaatkan developer, tapi ada juga yang kayak memanusiakan developer kayak gitu. Jadi ya pintar-pintar milih aja. Nah, betul, lewat komunitas juga itu jalur yang bagus. Misalkan ikut komunitas apa gitu, terus ikut bantu ngebangun aplikasi, itu bagus nih. Biasanya di tiap-tiap daerah, tiap-tiap kota tuh ada sih komunitas developernya. Misal kayak di Bandung tuh ada di ini, di Jalan Dago tuh, itu ada komunitas developernya untuk eh, ya developer se-Bandungin lah. Itu ada di mana, saya lupa tempatnya tuh. Oh, di Dago sih. Nah itu dulu saya sering join situ. Itu lumayan sih buat buat relasi, komunitas, terus nambah pengalaman, nambah relasi itu eh, bisa bikin eh, apa namanya lebih cepat lah, lebih cepat dapat informasinya kayak gitu. Relasi kan penting tuh, buat kita bisa apa namanya ke karirnya. Misal kayak kita punya relasi di mana gitu kan, prosesnya bisa lebih cepat gitu. Kalau relasinya bagus, karirnya juga bisa lebih bagus juga. Oke, ada lagi. Oke, kita bahas ini ya terkait
Nah, kode challenge ini bukan assignment sih. Jadi sebenarnya ini mau kalian ngerjain atau enggak, ini nggak akan dikejar-kejar, harus diselesaikan. Ya, tapi disarankan untuk ngerjain sih, gitu. Nah, cara ngerjainnya ini sebenarnya sama dengan yang waktu itu kita awal-awal di JavaScript, lebih ke algoritma aja sih. Gimana cara nge-solve sebuah yang pertanyaan yang ada di sini. Terus nanti kalau misalkan udah dikerjain, udah dikerjain di lokal, kalau misalkan udah dikerjain, kan eh, reponya repo ini. Nah, reponya tuh ini kan. Jadi nanti udah otomatis ketika kita bikin eh, repo, itu udah otomatis ada si soal-soal ini, udah langsung ke generate. Nah, nanti tinggal dikeluar aja ininya. Ini tinggal dikeluar terus ke apa. Nah, nanti kalian tinggal kerjain aja di sini. Habis dikerjain tinggal di push aja. Habis di push bisa kelihatan di sini eh, di action. Nah, ini kan komitannya nih. Nah, tadi saya udah coba komit untuk yang anagram. Nah, untuk hasilnya tuh ada di action sini. Ketika di commit itu nanti ketika di push ke repo ini itu nanti otomatis dia langsung ngejalanin si GitHub Action-nya, yang mana ini nanti akan ngedapetin si hasil poinnya. Kalau misalkan ini kan tadi saya baru ngerjain satu, jadi poinnya 10 dari 100 gitu. Jadi masih ada 9 poin lagi yang mesti dikerjain. Untuk detailnya tadi kita ke action dulu, ke tab action, terus klik si ininya. Nah, di sini tinggal klik yang si run auto grading testnya. Klik ini nanti kita bisa lihat detailnya di sini. Nah, summary tesnya ada di sini. Jadi baru ngerasain 10. Screennya apa ya? Bentar, share yang ini. Ini kelihatan nggak? Hmm. Oke, balik ya. Tadi dari sini kan, ini udah otomatis ke create si reponya. Habis itu tinggal di clone aja ke lokal. Ini di git clone. Habis itu ini kan, nah ini tinggal kerjain di lokal, terus di commit dan di push. Nah, setelah di push, itu otomatis akan merunning si GitHub Action. Nah, GitHub Action itu ada di mana sih? Ada di tab Action ini. Ini kan reponya, terus ada tab Action, tinggal klik aja. Nah, ada di sini. Ini tinggal diklik aja untuk lihat detailnya. Habis itu
klik lagi di sini, ya ini yang run auto grading test. Nah, ini udah kelihatan si summary testnya. Jadi saya baru ngerjain, baru dapat skornya 10 dari maksimal skornya 100. Nah, ini grand total tes pasnya tuh yang baru pasnya tuh yang 1 dari 10 tes. Ya gitu. Nah, kalau misalkan mau lihat detailnya, yang mana aja yang udah pas, bisa di scroll ke atas. Nah, ini yang baru pas ini di anagramnya aja. Nah, tes is anagram, ini yang udah hijau berarti udah oke. Kalau misalkan yang merah ini berarti masih belum, karena belum saya kerjain. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sama ini. Betul lagi di atas paling belum. Nah, paling kedua ada banget tuh, ada 1, 2, 3 di atas paling belum. Ada 3 paling belum tadi. Paling belum. Ini kan paling belum, ini yang satu. Cuma dia ada 3 test case. Gitu, jadi kayak beranak gitu. Nah, itu masing-masing test case-nya ada poinnya sendiri. Jadi ada 10 test case yang mesti kalian kerjain. Untuk detailnya nanti ada kelihatan sih di sini. Kalau misalkan eh, udah oke, berarti kayak gini kan. Test case-nya udah pas semua. Kalau misalkan masih belum pas, akan kelihatan dengan belum pasnya yang mana gitu. Jadi ada 10 nih, bisa kalian kerjain. Jadi intinya ini sebenarnya nggak wajib, cuma disarankan untuk dikerjain aja karena itu latihan kan, latihan skill di Python, sama mungkin bisa mengasah algoritma kalian gitu. Ada pertanyaan dulu. Ini tadi saya coba ngerjain yang anagram. Nah ini kan manual ya. Nah, pakai looping, terus dibandingin, di compare apakah sesuai atau enggak. Kalau misalkan ini anagram berarti returnnya true, kalau misalkan enggak berarti returnnya false gitu. Iya, ini masih bisa sih. Pasti yang nggak boleh tuh kayak function method sih. Buat apa ya, yang tadi di demoin sama Lutfi kan, itu ada beberapa yang pakai function method, itu sebisa mungkin dihindari untuk pengerjaan ini. Cuma sebenarnya bisa aja sih kalau misalkan kalian langsung pakai function method, di sini juga harusnya langsung pasif, karena kan nggak apa namanya, nggak ngeliatin codingannya harus kayak gimana, tapi lebih ke ngeliatin si fungsinya, hasil akhirnya.
Kalau misalkan sesuai, ya udah, hasilnya akan sama gitu. Karena kan yang dilihat tuh test case-nya kan. Nah, tes anagram ini, kalau kamu melihat, nah dia hanya ngeliatin, nge-compare resultnya aja gitu. Jadi ngebandingin antara satu dan dua, dia kalau cocok berarti rutinnya true, kalau misalkan nggak cocok berarti rutinnya false. Jadi sebenarnya kalau misalkan mau langsung pakai pakai apa namanya, eh, function method, itu bisa-bisa aja, nggak ada masalah. Kita coba pakai function method yang ini, yang yang step satu saya coba komen, terus saya ganti ke function method ini. Terus yang step 2 nya saya lagi step satu, step dulu, terus masukin, terus step 2 ini, step 2 ini saya ambil ini, udah terus step 3. Kalau kita jalanin, saya jalan-jalan dulu sih. Nah kan, true false. Kita coba kamu cek. Ini yang anagram aja. Anagram. Skip status. Nah, yang untuk kita ini upload anagram. Lalu terus taruh sini. Nah, masuk ya. Kita coba cek di sini. Kita coba cek di sini. Kelihatannya udah aku tahu. Terus kita cek ke action. Nah, ini masih uh, jalan si auto turbine. Kita coba tunggu beberapa saat. Netnya nggak sampai 10 menit sih. Tadi kan yang pertama benar ya, karena dia melihat hasilnya aja. Nah, oh ternyata pakai ini masih fail sih. Failnya itu kenapa? Bisa dilihat di sini. Oh, udah sih benar. Ini pokoknya 10 kan, masih 10, masih sama dengan yang codingan sebelumnya. Jadi tes-tesnya udah benar. Jadi yang dilihat hanya si eh, resultnya aja, returnnya aja yang dilihat. Nggak ngelihat, nggak ngelihat si codingannya. Sebenarnya kayak gitu. Jadi yang dilihat si ini aja, apakah dia true atau false. Tapi untuk caranya kayak gimana itu nggak dilihat dulu sih. Makanya nggak dinilai sama si unit testnya. Gitu.
Nah itu boleh dari Tobias pakai dictionary lebih enak, coba di implement aja. Terkait implementasi untuk beberapa soal ini kan ada satu, dua, tiga, empat, lima, ada lima soal tapi 10 poin ya gitu. Oh iya, untuk di Sabtu besok itu tetap ada yang present. Nah, karena ini ada 5 soal, berarti nanti akan ada 5 orang yang present. Otomatis masing-masing tim akan ada yang present salah satu gitu, perwakilan. Nah, jadi coba aja kalau misalkan yang pengen present, coba dipersiapkan aja. Terkait kode challenge di week ini. Gitu. Ada pertanyaan dulu? Harusnya udah sih dari saya terkait kode challenge. Ada yang ngasih dulu, yang ngasih lebih pertanyaan terkait week ini dan kode challenge-nya. Cuma kaget ya. Sebenarnya ini bisa bisa dimulai dikerjain dari sekarang ya, kalau misalkan kalian gabut, coba aja dikerjain. Ini ada 5 soal kan, coba aja dicicil satu-satu kalau misalkan mau. Tapi eh, baik lagi sebenarnya ini nggak apa namanya, nggak wajib untuk, ya bisa bisa dibilang mau dikerjain atau enggak, ini nggak akan, ini belum akan berpengaruh ke nilainya. Tapi ya disarankan untuk dikerjain aja, karena ini untuk melatih algoritma kalian. Dan kalau misalkan nanti kalian mau present di hari Sabtu, ya coba dikerjain semaksimal mungkin. Gitu. Misalnya kamu punya cara untuk nge-solve si palindrom ini, saya punya algoritma sendiri gitu, punya cara-cara sendiri untuk nge-solve ini, beda dengan yang lain ya, itu boleh nanti coba di kerjain aja gitu. Oke, ada lebih. Hmm, kalau misalkan nggak ada, ketik tanggal hari ini, beda jam 11. Oke, yang lain gimana? Sepertinya sudah lelah, tidak ada yang bersemangat. Yang lain aman, aman. Oke, oke, kalau gitu eh, mungkin kita bisa akhiri dulu sesi malam ini. Kita masih ketemu lagi nanti di hari Kamis ya. Ya kurang lebih seperti, karena ini belum begitu sulit untuk assignment. Bisa dibilang ini bukan assignment.
project challenge. Nanti udah mulai segmennya di minggu depan ya. Mulai dikit-dikit di minggu depan. Kalau minggu ini ya pemanasan aja dulu terkait Python-nya. Nah, gitu. Oke, misal kalau nggak ada lagi, kita bisa conclude untuk sesi malam ini. Terima kasih banyak semuanya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai ketemu lagi di besok ya. Thank you. Terima kasih, Kak. Oke, Suka. thank you. Sama.